Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Rahasia Mbah Hashim ngaji 120 tahun, 40 tahun dengan Imam Bukhari, 40 tahun dengan Imam Syafi'i, 40 tahun dengan Imam Junaidi dan Imam Ghazali. Ketika Mbah Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Holil hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Mbah Holil kedatangan tamu dari Jawa dan kebetulan dia seorang kiai namun santrinya tak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Holil. Tamu, Mbah Holil, saya datang ke sini kiai, pertama, niat silaturahmi, dan yang kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya. Jika ada, saya mohon petunjuk dan izin kiai untuk mencarikannya. Tanpa berpikir panjang Mbah Holil langsung memanggil Mbah Hashim, yang ada di belakang rumah beliau yang sedang ngurusi kuda. Spontan Mbah Hashim yang mendengar suara gurunya memanggil langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. Mbah Hashim, iya kiai jenengan manggil saya. Mbah Holil, iya. Tanpa banyak tanya lagi Mbah Hashim langsung dia merunduk. Lalu Mbah Holil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut tegang dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih santri emblasakan seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain Mbah Hashim pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya yang Mbah Holil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama, yang begitu mulia dan santrinya banyak nan berwibawa serta alim?" Mbah Holil lalu menyambung dawuhnya apa yang keduanya pikirkan. "Sudahlah kamu, tamu, pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hashim kembali ke belakang." Mbah Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya?" Gundah gulana bimbang ragu dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hashim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Mbah Hashim teringat di mana suatu hari saat Mbah Holil molang kitab, beliau dawuh sederhana saja, "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh." Saat malam kira-kira jam 12 malam, Mbah Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan menjelang subuh beliau ketiduran dan hal ajaib di mana dalam mimpi tidur sekejapnya beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan mengajarkan kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi, dalam mimpinya beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hanbali selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari semua mimpi ini? Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat hingga di tempat tujuan, langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu Mbah Holil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Holil mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat akad pernikahan. Baru Mbah Holil hendak pulang beliau dawuh kepada Mbah Hashim dan kepada mertuanya. Disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Kepada Mbah Hashim, "Hashim jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat, Allah pasti bersamamu." Kepada mertuanya Mbah Hashim, "Jangan ragu dengan Hashim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya." Baik Mbah Hashim, mertua dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Holil karena mereka pikir ini gak masuk akal. Kapan ngajinya sampai 120 tahun sementara usia beliau belum sampai 50 tahun. Lalu Mbah Holil pun balik ke Bangkalan.
Esoknya Mbah Hashim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid, di tempat yang mertuanya biasa duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Tanpa ditanya si santri dan ustadz memberitahukan batas yang harus diajarkan dan dibaca. Nah keajaiban pun dimulai, tanpa harus menengok apalagi memegang kitabnya, Mbah Hashim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahasnya layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu, tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub, begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya pun ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya Mbah Hashimlah yang molang semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa karomah Mbah Holil kepada Mbah Hashim, dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau kepada santri-santri beliau yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan-tetesan barokah dan manfaat dari beliau-beliau ini kepada kita dan anak cucu kita sehingga kita tetap berada di jalur aswaja. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.